Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Pamani Putri Al-Fajri dengan NIM 23040147. Di sini saya akan menganalisa film Taare Zameen Par. Analisa Ihsan sebagai tokoh utama dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Teori belajar kognitif adalah segala kegiatan seseorang yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam memahami sebuah peristiwa dan kemudian menjadi paham karenanya. Disinilah praktek kecerdasan kognitif bekerja dalam memproses sebuah pengetahuan. Dilihat dari beberapa adegan yang ada di film tersebut, 1. Memahami perspektif Ihsan, yaitu Niko menghabiskan waktu untuk memahami perspektif Ihsan. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang murid yang kurang mampu secara akademis, tetapi juga berusaha memahami cara Ihsan memandang dunia. 2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai, yaitu Niko menyadari bahwa pendekatan konvensional dalam pengajaran yang tidak efektif bagi Ihsan. Dia menggunakan metode-metode alternatif, seperti melibatkan seni dan pengalamannya langsung, untuk membantu Ihsan memahami konsep-konsep yang sulit. 3. Mendorong kreativitas dan ekspresi diri, yaitu Ningku mendorong Ihsan untuk mengekspresikan dirinya melalui seni. Dia menyadari bahwa Ihsan memiliki bakat seni yang besar dan menggunakan ini sebagai alat untuk membangkitkan minat dan kepercayaan dirinya. 4. Memberikan dukungan emosional, yaitu Niko tidak hanya berfokus pada kemampuan akademis Ihsan, tetapi juga memberikan emosional yang dibutuhkan. Dia menjadi seseorang yang Ihsan percaya dan merasa nyaman berbagi perasaannya. 5. Menghargai keunikan individu, yaitu Ningku mengajarkan kepada Ihsan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekuatannya sendiri. Dia membantu Ihsan untuk menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademis, tetapi juga oleh potensi dan keberanian untuk mengekspresikan diri. Dalam adegan-adegan ini, Niku berperan penting dalam membantu Ihsan untuk mengatasi kesulitan belajarnya dan mengembangkan potensinya secara menyeluruh, tidak hanya dari segi akademisnya saja, tetapi juga dari segi emosional dan kreativitas. Ini mencerminkan pendekatan yang holistik terhadap pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan keunikan individu dalam proses belajar mengajar. Perkembangan bahasa. Yang terdapat beberapa aspek perkembangan bahasa yang dapat diamati. 1. Ekspresi emosional, yaitu salah satu aspek penting dari perkembangan bahasa adalah kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan pikirannya. Dia cenderung menunjukkan emosinya melalui ekspresi wajah dan perilaku nonverbal. Namun, seiring hubungannya dengan lingkup berkembang, dia mulai mengekspresikan dirinya dengan lebih lancar dan secara verbal. 2. Komunikasi interpersonal, yaitu perkembangan bahasa juga melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Awalnya, Ihsan cenderung menarik diri dari interaksi sosial karena kesulitan dalam berkomunikasi. Namun, melalui bimbingan Nikup, dia belajar untuk berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan efektif dengan orang lain. 3. Peningkatan kosakata, yaitu seiring waktu, karakter Ihsan menunjukkan peningkatan dalam menggunakan kosakata. Dia mulai menggunakan kosakata baru dari dan lebih beragam untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Hal ini mencerminkan perkembangan kemampuan bahasanya. 4. Pengembangan cerita, yaitu salah satu aspek dari perkembangan bahasa adalah kemampuan untuk merangkai cerita atau narasi. Dalam film ini, Ihsan menunjukkan peningkatan dalam kemampuannya untuk mengembangkan cerita, terutama melalui karya seni dan lukisannya. Ini menunjukkan perkembangan dalam kemampuan berbahasa secara kreatif. 5. Refleksi diri, yaitu melalui dialog dan interaksi dengan lingkup, Ihsan mulai merefleksikan pikiran dan perasaannya dengan lebih baik. Dia belajar untuk mengartikulasikan pemikirannya dan mengungkapkan perasaannya secara verbal, yang merupakan aspek penting dari perkembangan bahasa. Dengan bantuan lingkup dan lingkungan pendidikan yang mendukung, karakter Ihsan dalam film tersebut mengalami perkembangan bahasa yang signifikan dari awal cerita hingga akhir. Hal ini mencerminkan pentingnya interaksi sosial, dukungan emosional, dan bimbingan dalam pengembangan bahasa pada anak-anak. Analisa Ihsan sebagai tokoh utama dari sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral.
Perkembangan psikososial. 1. Keterampilan sosial. Awalnya, Ihsan terlibat memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial. Dia cenderung menarik diri dan tidak memiliki teman. Namun seiring waktu, khususnya setelah bertemu dengan guru seni yang memahami Ihsan mulai merasakan koneksi emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Ini terlihat dari hubungannya yang lebih baik dengan teman-temannya di asrama dan hubungannya yang erat dengan guru seni. 2. Identitas diri. Ihsan awalnya mengalami kebingungan identitas, terutama karena ketidakmampuannya dalam bidang akademik, dan Ihsan tidak dihargai oleh guru dan keluarganya. Namun ketika dia menemukan bakat seninya, identitasnya mulai terbentuk kembali. Dia mulai menyadari nilai-nilai yang unik dalam dirinya sendiri dan mulai memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. 3. Kemandirian. Selain film ini berlangsung, Ihsan mengalami kemandirian yang signifikan. Awalnya dia sangat bergantung pada orang lain, terutama kakaknya dan orang tuanya, untuk membantunya menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Namun, melalui bantuan guru dan dorongan untuk mengejar keinginannya sendiri, Ihsan mulai mengembangkan kemandiriannya yang lebih besar. 4. Hubungan sosial. Awalnya Ihsan merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh lingkungannya. Dia kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman-temannya dan bahkan dengan keluarganya. Namun dengan bantuan dari orang-orang yang memahami dan mencintainya, seperti gurunya, lingkup dan juga keluarganya, dia mulai membuka diri terhadap dunia di sekitarnya dan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. 5. Inisiatif dan rasa bersalah. Salah satu aspek penting dari perkembangan psikososial adalah konflik antara inisiatif dan rasa bersalah. Awalnya Ihsan cenderung merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan orang lain yang menghambatnya untuk mengambil inisiatif. Namun seiring berjalannya cerita, dia mulai mengambil tanggung jawab atas keadaannya sendiri dan mengatasi rasa bersalahnya. Perkembangan moral. 1. Pemahaman tentang benar dan salah. Ihsan Awasti mengalami perkembangan moral yang signifikan dalam film ini. Awalnya dia mungkin tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara benar dan salah dalam potensi akademik dan perilaku. Namun mulai pengalaman dan bimbingan dari lingkup, dia mulai memahami pentingnya kejujuran, kerja keras dan kebaikannya. 2. Empati, toleransi, dan penerimaan. Proses belajar Ihsan juga melibatkan pengembangan empati terhadap orang lain yang mungkin menghadapi kesulitan. Dia belajar untuk melihat dunia melalui lensa orang lain, terutama melalui perspektif saudaranya yang lebih muda yang juga memiliki kesulitan belajar. Ini membantu Ihsan untuk lebih memahami dan menerima dirinya sendiri serta orang lain. Dan seiringnya dengan perkembangan moralnya, Ihsan juga belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan. Dia menyadari bahwa setiap orang memiliki keunikan dan potensi mereka sendiri. Ini tercermin dalam sikapnya yang lebih toleran terhadap teman-temannya yang memiliki kesulitan belajar, serta dalam penghargaannya terhadap berbagai bentuk seni. 3. Tanggung jawab dan kemandirian. Seiring berjalannya cerita, Ihsan mulai mengembangkan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik dalam hal akademis maupun moral. Dia belajar untuk mengatasi kesulitannya dengan bantuan guru dan keluarganya, tetapi juga dengan usahanya sendiri. Hal ini mencerminkan perkembangan moral dalam mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. 4. Integritas. Ihsan juga belajar tentang pentingnya integritas, terutama dalam mengejar keinginannya. Meskipun dia menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meninggalkan mimpinya menjadi seorang seniman, dia juga berpegang pada nilai-nilainya dan berjuang untuk kebenaran. Keberanian ini menunjukkan kedewasaan moralnya. Analisa dari kedua sekolah tersebut melalui sudut teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment dalam pembelajaran. Sekolah awal Ihsan atau konvensional. A.
Penguatan hukuman, yaitu di sekolah konvensional Ihsan sering menggunakan hukuman untuk menangani ketidakpatuhan atau kegagalan akademis. Misalnya, Ihsan sering dihukum karena tidak bisa mengikuti pembelajaran yang menyebabkan rasa takut dan kecemasannya. B. Penguatan positif yang kurang, yaitu ada kurangnya penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkannya. Prestasi akademis dan kepatuhan diharapkan tanpa memberikan penghargaan yang memandai ketika siswa berhasil atau berusaha. C. Penekanan kedisiplinan, yaitu metode pembelajaran sangat berorientasi pada kedisiplinan dan kepatuhan dengan sedikit fleksibilitas atau adaptasi terhadap kebutuhan individu. Ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung bagi siswa seperti Ihsan yang membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Sekolah dengan Ramshankar Nikub atau inklusif dan personal atau di asrama. A. Penguatan positif, yaitu Ramshankar Nikub menggunakan banyak pengetahuan positif seperti pujian dan dorongan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan membangun rasa percaya diri Ihsan. Ini membantu Ihsan merasa lebih termotivasi dan dihargai. B. Pendekatan empatik, yaitu tanpa menggunakan hukuman, Nikub lebih memilih pendekatan yang empatik dan memahami. Ia menciptakan lingkungan di mana kesalahan dipandang sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kegagalan yang harus dihukum. C. Fokus pada motivasi intrinsik, yaitu dengan mengenali minat dan bakat Ihsan, Nikub membantu mengembangkan motivasi intrinsik dalam diri Ihsan, yang penting untuk pembelajaran jangka panjang dan perubahan perilaku yang lebih stabil. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti pemahaman, memori, dan pemecahan masalah. Teori ini menekankan pentingnya skema atau struktur mental dan konstruksi pengetahuan. Sekolah awal Ihsan atau konvensional. Pendekatan yang pasif, yaitu sekolah konvensional Ihsan cenderung menggunakan pendekatan pasif, di mana siswa diharapkan menerima informasi tanpa banyak keterlibatan aktif. Ini menghambat perkembangan skema dan perkembangan mendalam. B. Kurangnya pemecahan masalah, yaitu metode pengajaran lebih berfokus pada hafalan dan penerimaan informasi, bukan pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah atau berpikir kritis. Hal ini tidak efektif dalam membantu siswa seperti Ihsan yang membutuhkan pendekatan yang lebih kognitif. C. Minimnya adaptasi kognitif. Sekolah tidak beradaptasi dengan kebutuhan kognitif individu Ihsan, sehingga ia kesulitan membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, atau asimilasi dan akomodasi. Sekolah dengan Ramshankar Nikub atau inklusif dan personal atau di asrama. A. Pembelajaran yang aktif, yaitu Nikub menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif, di mana Ihsan diajak untuk terlibat dalam proses belajar melalui kegiatan seni dan eksplorasi kreatif. Ini membantu dalam pengembangan skema baru dan pemahaman yang lebih baik. B. Pemecahan masalah dan kreativitas, yaitu pendekatan Nikub mendorong Ihsan untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah, yang merupakan inti dari teori belajar kognitif. Kegiatan seperti melukis membantu Ihsan mengembangkan berpikir kritis dan pemecahan masalah. C. Adaptasi kognitif, yaitu Nikub mengenali cara belajar Ihsan yang unik dan menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan kognitif Ihsan. Ini membantu Ihsan mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru dengan lebih efektif. Analisa dari kedua sekolah tersebut melalui sudut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang tergerak dari dalam diri manusia berdasarkan keinginan dan kebutuhannya sendiri dalam berbagai proses pemenuhan, aktualisasi, pemeliharaan, hingga peningkatan diri. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan individu secara holistik, memperhatikan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial siswa. Berikut adalah poin-poin analisis berdasarkan teori ini. Sekolah awal Ihsan atau konvensional. 1. Kebutuhan dasar dan aktualisasi diri,
yaitu sekolah tidak memenuhi kebutuhan dasar emosional dan psikologi Ihsan. Ia sering merasa tidak dihargai dan diabaikan, yang menghambat aktualisasi dirinya dan lingkungan sekolah sangat menekan, dengan fokus pada prestasi akademik tanpa memperhatikan individualitas siswa. 2. Penerimaan dan empati, yaitu kurangnya empati dan penerimaan dari guru-guru di sekolah ini menyebabkan Ihsan merasa terisolasi dan tidak dimengerti, dan juga banyaknya hukuman dan kritik lebih sering diberikan daripada dukungan dan dorongan yang berlawanan dengan prinsip humanistik. 3. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu pendekatan pengajaran di sekolah ini sangat berpusat pada guru dengan metode yang kaku dan tidak fleksibel, dan juga yang berkebutuhan individu Ihsan tidak diakomodasi, menyebabkan frustasi dan kegagalan belajar. Sekolah dengan Ramshankar Nikub atau inklusif dan personal atau di asrama. 1. Kebutuhan dasar dan aktualisasi diri, yaitu Ramshankar Nikub memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis Ihsan, memberikan dukungan dan dorongan yang dibutuhkan, dan memfokuskan pada pengembangan potensi individu Ihsan, membantu ia menemukan dan mengeksplorasi bakat seninya, menuju aktualisasi diri. 2. Penerimaan dan empati, yaitu Ramshankar Nikub menunjukkan penerimaan dan empati yang tinggi terhadap Ihsan, mengidentifikasi disleksia yang dialaminya, dan memberikan pendekatan yang sesuai dan lingkungannya dengan juga penuh dengan kasih sayang dan pengertian, membantu Ihsan merasa dihargai dan didukung. 3. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu Ramshankar Nikub menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, menyesuaikan pendekatan mengajarnya untuk memenuhi kebutuhan unik Ihsan, dan juga Ihsan diberikan kebebasan untuk belajar dengan cara yang paling efektif baginya, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Berikut adalah analisis dari sudut pandang ini. Sekolah awal Ihsan atau konvensional. 1. Pembelajaran aktif dan eksplorasi, yaitu kurikulumnya sangat ketat dan metode pengajaran yang pasif tidak memberikan ruang bagi eksplorasi dan pembelajaran aktif, dan siswa diharapkan menghafal dan mengulang informasi tanpa memahami konsep secara mendalam. 2. Konsep pembelajaran konseptual, yaitu pembelajaran tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau minat mereka, membuat materi pembelajaran terasa tidak relevan, dan membuat Ihsan tidak diberikan kesempatan untuk menghubungkan pelajaran dengan pengalaman pribadinya. 3. Integritas sosial dan kolaborasi, yaitu lingkungan yang kompetitif dan individualistik mengurangi kesempatan untuk interaksi sosial dan kolaborasi, dan Ihsan juga merasa terisolasi dari teman-temannya yang menghambat pembelajaran sosial dan emosionalnya. Sekolah dengan Ramshankar Nikub atau inklusif dan personal atau di asrama. 1. Pembelajaran aktif dan eksplorasi, yaitu Ramshankar Nikub mengajak Ihsan untuk terlibat dalam aktivitas seni dan eksplorasi kreatif, memungkinkan pembelajaran aktif dan pembelajaran melalui praktek langsung dan eksperimen, membantu Ihsan membangun pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. 2. Konsep pembelajaran konseptual, yaitu Ramshankar Nikub menghubungkan pembelajaran dengan minat dan pengalaman pribadi Ihsan, membuat materi lebih relevan dan bermakna, dan penggunaan seni sebagai media pembelajaran memungkinkan Ihsan untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata. 3. Interaksi sosial dan kolaborasi, yaitu Ramshankar Nikub menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan interaksi sosial, memungkinkan Ihsan belajar dari teman-teman dan lingkungannya sekitarnya, dan akibat dari dukungan teman-teman dan guru membantu Ihsan merasa lebih percaya diri dan terintegrasi dalam lingkungan belajar.
Sekian analisa dari saya. Kalau ada salah, mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.